Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina rabitan dinan yaqinan baina qulubil mu'minin wa amana min faza'i yaumiddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Ni'matul Ittihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 17 Agustus 1945 lalu, Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan, penindasan, penguasaan dan lain-lain Belanda kepada negeri Indonesia. Oleh Bung Karno dan Bung Hatta diproklamasikan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang lalu. Allah berharap bahwa kemerdekaan yang diberikan oleh Allah melalui perjuangan para ulama, santri dan hamba-hamba Allah yang luar biasa ini disyukuri nikmat kemerdekaan ini. Rasul menyatakan, "Idza kunta fi ni'matin fara'aha fa innal ma'asiyatu zilun ni'am." Bila engkau berada dalam kenikmatan dari Allah, maka hendaknya nikmat itu mesti dipelihara, mesti disyukuri dengan ibadah dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibarengi, diiringi, diisi dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu akan menghilangkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan merayakan kemerdekaan Indonesia tahun ini lebih diutamakan kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada lomba-lomba, mudah-mudahan tidak ada lomba joget, gaple dan lain sebagainya. Karena itu unsur-unsur kemaksiatan yang bisa menghilangkan nikmat kemerdekaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat sekalian, pada 1444 tahun lalu baginda Rasul juga merdeka dari kemungkinan kejahatan, penindasan dan lain-lain dari orang-orang kafir musyrik di Mekah. Allah perintahkan baginda Rasul hijrah ke kota Madinah 1444 tahun yang lalu. Nah, satu hal yang sangat menarik hadirin sekalian, begitu sampai di kota Madinah, tempat hijrahnya Rasul, beliau kemudian punya inisiatif membangun masjid Quba. Beliau dan para sahabat kemudian membangun masjid pertama di Madinah, Masjid Quba. Kemudian Rasul mengajak umat Islam, pengikut Rasul, untuk kumpul di masjid sholat zuhur. Jamaah Jumat. Selesai sholat zuhur, Rasul kemudian menyatakan kepada para sahabat yang ikut sholat zuhur bersama Rasul di Masjid Quba, kata beliau, "Innakum la tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Aw la adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum
Qalu bala ya Rasulullah. Qala abshus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kata Rasul, sahabat sekalian, Anda itu belum tentu bisa masuk surga sehingga Anda betul-betul beriman hatta tu'minu. Wala tu'minu. Iman Anda itu dianggap belum sempurna hatta tahabbu, sehingga Anda sekalian saling mencintai, saling menyayangi. Awala adullukum ala syai'in idza fa'tumuhu tahabbtum. Sahabat sekalian, maukah aku tunjuki cara yang bila Anda mengamalkannya, mempraktikkannya, Anda sekalian akan saling mencintai, menyayangi sesama hamba Allah, sesama umat Islam, sesama umat Nabi besar Muhammad SAW. Qalu bala ya Rasulullah. Mereka menyatakan mau ya Rasul. Afsus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Tebarkan salam kepada orang yang kamu sudah kenal dan atau kepada orang yang kau belum tahu siapa namanya. Jadi ada satu cara yang Rasul utarakan kepada para sahabat untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa sayang, rasa saling menghormati sesama hamba Allah. Tebarkan salam kepada orang yang sudah kita kenal dan atau kepada yang kita belum tahu siapa namanya. Di kesempatan lain, hadirin sekalian, salam yang paling pertama wajib kita utarakan, kita tunjukkan sikap sejahtera. Sebab salam itu ada qauliyan, ada fi'liyan. Ada salam dalam bentuk ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ada dalam bentuk sikap dan tingkah laku, akhlak, hadirin sekalian. Nah, salam dalam bentuk qauliyan itu sendiri memiliki keistimewaan, hadirin sekalian. Sekali waktu ada sahabat ketemu Rasul, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul menyatakan, Waalaikumsalam. Anda dapat 10. Datang lagi sahabat, Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Anda dapat 20. Datang lagi sahabat yang ketiga, Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat. Kemudian Rasul menyatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda dapat 30. Para sahabat kemudian bertanya, apa yang dimaksud dengan 10, 20, 30? Kata Rasul, itu rahmat Allah bagi hambanya yang mengucap salam. Kalau cuma Assalamualaikum, dia baru dapat 10 rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sampai wabarakatuh, ya, dapat 30. Assalamualaikum 10, warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Itu sebabnya beluk salam yang paling sempurna sampai warahmatullah wabarakatuh. Wabil khusus masuk ke dalam rumah, hadirin sekalian, ada sahabat datang kepada Rasul, syaka rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhaiqi aisyih. Pernah datang seorang sahabat menghadap kepada Rasul mengadu tentang sempitnya hidup, sulitnya ekonomi. Kata Rasul, idza dakhalta baitaka fasallim, thumma qra' suratul ikhlas 3 marrat wa khtim bila ilaha illallah. Sahabat, hidup itu enggak boleh terasa sempit, ekonomi enggak boleh merasa sulit. Resepnya, idza dakhalta baitaka fasallim, kalau engkau masuk ke dalam rumah, uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dapat 30 rahmat, keluarga juga dapat 30 rahmat. Sambil masuk baca kulhu 3 kali, surah Ikhlas. Dapat pahala khatam Quran, kata Rasul. Kemudian akhiri dengan la ilaha illallah, dosa-dosa diampuni. Nafallahu anka faqraka wa baraka haulaika. Kalau itu resep dari Rasul kau amalkan, Allah pasti hilangkan kesempitan hidup, kesulitan ekonomi. Wa baraka haulaika, malahan dilimpahkan keberkahan kepada orang yang ada di sekitarmu. Jadi salam itu luar biasa, hadirin sekalian. Tetapi yang sempurna itu sampai wabarakatuh.
dapat 30 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu salam qauliyat. Kemudian salam fi'liyan, sikap dan tingkah laku, wabil khusus anak kepada orang tua, ibunya dan ayahnya. Bila si anak mampu membuat sejahtera ibunya dan ayahnya, kalau dia ketemu cium tangan, dengan cium tangannya anak kepada ibunya dengan ayahnya, pertama diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, Allah curahkan kasih sayangnya kepada si anak. Yang ketiga, dilimpahkan keberkahan hidupnya, dunia dan akhiratnya. Hadirin sekalian, itu salam yang pertama, sikap seorang anak kepada orang tuanya, kepada orang tua, bil khusus kepada ibu, baru kemudian bapak. Hadirin sekalian, sebab Rasul pernah menyatakan kepada sahabat yang bertanya, ya Rasul, siapa yang mesti aku lebih utamakan dalam hidup ini? Ummuka, summa ummuka, ummuka, 3 kali kepada ibu, kemudian baru yang ketiga kepada abuka, ayahmu. Di hadis lain, jamaah sekalian, Rasul menyatakan, idza da'aka abawaka ajib ummaka. Hai anak, bila kedua orang tuamu memanggilmu dua-duanya ada perlu, penuhi lebih dahulu panggilan ibumu, kemudian baru kemudian ayahmu. Jadi salam yang paling pertama, sikap seorang anak yang mesti bersyukur karena dari kecil diurus, dari masih dalam kandungan, kemudian kelahiran, bayinya, kemudian sampai dewasanya, sekolahnya dan kuliahnya, ibunya dan ayahnya sangat memperhatikan. Jadi pantas sekali salam yang pertama itu sikap anak kepada kedua orang tua. Ingin berkah dunia akhirat, sikap salam sejahtera, bikin orang tua sejahtera, niscaya dilimpahkan keberkahan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Yang kedua, baru kepada yang lain, kepada orang yang masih tetangga kita, saudara kita, hadirin sekalian, sahabat kita, baik di kantor, di tempat kerja, di tempat dagang, di mana-mana. Ya. Rasul menganjurkan coba bersikap sejahtera, salam kepada semuanya. Niscaya Allah melimpahkan kesejahteraan kepada kita dunia dan akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il mu'minin wal mu'minatil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abdur rasuluh sayyidul khalaiqil bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala mukhbiran wa amira, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'at tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ansur man nasara ad-din wahdhur man khadhala al-muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum
washkuruhu ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadliyatikum wa ladhkurullahi akbar.